ya, soal kiat-kiat menyelamatkan diri dan keluarga dari fitnah Dajjal. Nah, makanya ini 4 kiat praktikal, tetapi ada kiat yang fundamental yang ya, pertanyaan pertama saya komentari dulu ya. Saya dari dulu nggak pernah bisa mengatakan iya setuju kalau dikatakan bahwa Samiri itu Dajjal atau Yudas Iskariot itu Dajjal. Itu pendapat yang memang berkembang, tapi pendapat itu tidak didukung oleh nas hadis. Tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu, karenanya saya nggak pernah bisa menyatakan saya setuju dengan itu gitu. Saya tahunya pokoknya Dajjal adalah sosok yang pernah dijumpai seorang yang asalnya bukan muslim tapi akhirnya masuk Islam, yaitu Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina yang membawa awak kapalnya 30 orang, semuanya Nasrani, sampai di sebuah pulau terpencil entah di mana. Ini juga tadi disebut di Yaman gitu kan, saya nggak tahu pastinya itu, karena itu juga nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya gitu. Nah, jadi itu Dajjal gitu. Tapi apakah dia Samiri, apakah dia Yudas Iskariot, itu nggak ada dukungan nasnya ya, jadi saya nggak berani untuk berpendapat seperti itu. Nah, terus yang kedua ya, soal kiat-kiat menyelamatkan diri dan keluarga dari fitnah Dajjal, tadi Anda sudah benar, yaitu pertama membaca di akhir tahiyat kita sebelum salam kanan salam kiri sebuah doa spesial yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah jahatnya fitnah al-masiihud dajjal. Salam kanan salam kiri, itu satu. Yang kedua, menghafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul kahfi. Boleh 10 ayat pertama, boleh 10 ayat terakhir, syukur-syukur semuanya dari awal sampai akhir al-kahfi, itu syukur-syukur. Tapi yang penting 10-nya, 10 pertama atau 10 terakhir, karena hadisnya juga bunyinya demikian, man hafizu asyra ayatin min awwali suratul kahfi atau akhiri suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama suratul kahfi atau 10 ayat terakhir, niscaya Allah lindungi dia dari fitnah Dajjal. Nah, yang ketiga untuk menyelamatkan dari fitnah Dajjal adalah menjauh dari Dajjal ketika mendengar kabar kalau Dajjal mendekati negeri kita, kampung kita. Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu, kata Nabi. Barang siapa dengar Dajjal mendekat ke negerinya, ke tempat tinggalnya, menjauh dari Dajjal. Jangan sekali-kali punya perasaan penasaran pengen ketemu Dajjal. Ya, seperti penasarannya banyak orang sekarang pengen ketemu selebritis, pengen ketemu presiden Amerika gitu ya kan, bangga bener kalau bisa selfie gitu ya kan. Jangan kan presiden ya kan, calon presiden aja orang rame-rame pengen selfie bareng gitu ya kan. Nah, ini Dajjal ini kita nggak boleh punya perasaan penasaran pengen ketemu, sebab kata Nabi ada seorang yang asalnya beriman, begitu Dajjal muncul dia datangi Dajjal. Begitu dia datangi Dajjal, dia malah jadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal, sihirnya Dajjal. Nah, itu kiat ketiga. Nah, kiat keempat, tinggal di Mekah atau Madinah. Sebab kata Nabi, semua muka bumi ini akan dimasuki, diintervensi, diacak-acak sama Dajjal illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, dua negeri ini dijaga para malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka menebas leher Dajjal kalau mendekat. Ya. Tapi tentunya tinggal di Mekah Madinah itu bukan kunci paling fundamental. Kunci yang paling fundamental adalah memiliki iman yang lurus, iman yang murni, iman yang benar, bukan iman yang tercampuri kefasikan, apalagi kemunafikan. Begitu. Nah, makanya ini 4 kiat praktikal, tetapi ada kiat yang fundamental. Yang fundamental itu apa? Memastikan diri kita terkoneksi dengan Allah melalui kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar-benar kokoh di dalam hati dan pikiran kita. Itu kuncinya yang paling utama. Baik, kita cukupkan barangkali ya langsungnya. Demikian kita tutup saja langsung ya dengan